Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Rehana. Saya akan menjelaskan tentang Intermediate Akuntansi 1 dengan tugas chapter 4, di mana soal pertama ada di latihan E42. Berikut ini adalah perubahan dalam semua saldo akun Jackson Furniture selama tahun berjalan, kecuali untuk laba yang ditahan. Dan instruksinya adalah hitung laba bersih untuk tahun berjalan dengan asumsi bahwa tidak ada entry dalam akun laba ditahan kecuali untuk laba bersih dan deklarasi dividennya sebesar 24.000 yang dibayarkan pada tahun berjalan. Dan jawabannya adalah untuk perhitungan laba bersih tahun berjalan, yaitu di mana kita harus melakukan perhitungan perubahan asetnya, dan di mana perubahan asetnya adalah perhitungannya perjumlahan dari 69.000 ditambah 45.000 ditambah 127.000 dikurang 47.000 dan sama dengan 194.000. Itu menambah, dan perubahan liabilitasnya 82.000 dikurang 51.000 sama dengan 31.000. Untuk menambah perubahan liabilitas dan perubahan ekuitasnya tersendiri menjadi 194.000 dikurang 31.000 menjadi 163.000. Dan perubahan pada perhitungan ekuitas meliputi dari pertambahan bersihnya 163.000 dan pertambahan pada sahamnya tersendiri itu 138.000 dan pengurangan laba ditahannya karena deklarasi dividen menjadi 124.000. Jadi 138 dikurang 24.000 menjadi 114.000. Itu untuk pertambahan bersih yang dicatat. Dan hasilnya untuk pertambahan bersih karena laba bersih dari pertambahan bersih dijumlah dengan pertambahan bersih yang dicatat menjadi 193.000 ditambah 163.000 dikurang 114.000 menjadi 49.000. Untuk pertanyaan yang nomor 2 ada di latihan E417, di mana informasi berikut diambil dari catatan Vega SA untuk tahun 2019. Pajak penghasilan yang berlaku untuk mendapat dari operasi yang berkelanjutan sebesar 119.000. Pajak penghasilan yang berlaku untuk kerugian operasi yang dihentikan sebesar 25.500 dan keuntungan yang belum direalisasi dari kepemilikan pada efek ekuitas yang tidak diperdagangkan sebesar 15.000. Dan instruksinya yang pertama, yang A, menyiapkan laporan laba rugi komprehensif untuk 2019 menggunakan pendekatan satu pernyataan. Yang B, mempersiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2019. Dan jawaban yang A, laporan laba rugi untuk akhir tahun 31 Desember tahun 2019, di mana penjualan sebesar 1.700.000 dan harga pokok penjualannya 850.000 dan pengurangannya menjadi 850.000 untuk laba kotornya. Untuk beban penjualannya 300.000 dan beban administrasinya tersendiri 240. Maka jumlah total bebannya itu sendiri 540.000. Jadi laba kotor dikurang beban 850 dikurang 540.000 menjadi 310.000. Dan pendapatan dan beban lain, keuntungan dari penjualan aset pabriknya sendiri 95.000, pendapatan sewanya 40.000, kerugian penurunan nilai tanah 60.000. Maka 95.000 ditambah 40.000 dikurang 60.000 menjadi 75.000. Dan untuk menghasilkan pendapatan sebelum pajak, di mana pendapatannya total 310.000 ditambah 75.000
menjadi 385.000. Dan untuk pendapatan setelah pajaknya sendiri 119.000. Maka pendapatan sebelum pajak ditambah pendapatan setelah pajak 385.000 ditambah 119.000 menjadi pendapatan dari operasi berkelanjutan menjadi 266.000. Untuk operasi yang dihentikan ada kerugian dari operasi yang dihentikan, di mana 75.000 dikurang pengurangan pajak yang berlaku 25.500. Hasilnya 49.500. Dan untuk laba bersihnya tersendiri, hasil dari pengurangan pajak yang berlaku dikurang dengan pendapatan dari operasi berkelanjutan, di mana 256.000 dikurang 49.500 menjadi 216.500. Dan pendapatan lain komprehensifnya yaitu keuntungan yang belum direalisasi, di mana totalnya 15.000. Untuk pendapatan komprehensifnya tersendiri 216.500 ditambah dengan 15.000 menjadi 231.500. Dan penghasilnya per saham yaitu pendapatan dari penghasilan berkelanjutan, di mana 266.000 ditambah 100.000 menjadi 2,66. Itu dibagi dengan 100.000. Dan kerugian dari operasi yang dihentikan laba dari pajak itu minus 0,40 yang sebelumnya. Laba bersihnya 216.500 dibagi dengan 100.000 menjadi 2,17. Dan untuk soal yang B, Gleason laporan laba rugi untuk akhir tahun 31 Desember 2019, di mana laba ditahannya 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari sebesar 600.000 ditambah dengan laba bersihnya 216.500, totalnya menjadi 816.500 dikurang dengan dividen umum yang diumumkan 150.000 menjadi laba ditahan pada tanggal 31 Desember 666.500. Dan soal yang ketiga yaitu soal P47, pernyataan laba ditahan penyesuaian periode sebelumnya. Berikut ini adalah akun laba ditahan untuk tahun 2019 untuk Akardian Corp. Laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2019 257.600 ditambah keuntungan dalam perjualan investasi 41.200, laba bersih 84.500, pengambilan uang digitasi dengan pemerintah sama dengan 21.600, pengakuan penghasilan yang diperoleh pada 2018 tetapi dihilangkan dari laporan laba rugi pada tahun itu sebesar 25.400 menjadi totalnya 172.700. Maka 257.600 ditambah dengan 172.700 menjadi 430.300. Dan deduksinya tersendiri yaitu kerugian dalam operasi yang diberhentikan 35.000 dan penghapusan aset tidak berwujudnya 60.000. Dan efek kumulatif terhadap pendapatan tahun-tahun sebelumnya berubah dari penilaian biaya rata-rata menjadi inventaris FIFO pada 2019 23.200 dan deklarasi kas dividennya sebesar 32.000. Maka total deduksinya adalah 150.200 dan total untuk laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 430.300 ditambah 150.200 jadi 281. Pertanyaannya, mempersiapkan
laba ditahan yang dikoreksi, atau abaikan efek pajak penghasilan. Presiden FIFO digunakan 2019 untuk menghitung laba bersih. Yang B, sebutkan tempat item yang tidak muncul dalam laporan laba ditahan yang harus dikoreksi ditampilkan. Dan jawabannya adalah yang A. Laba ditahan 1 Januari dilaporkan sebesar 257.600, koreksi kesalahan dari periode sebelumnya 25.400, penyesuaian untuk perubahan dalam prinsip akuntansi sebesar 23.200. Maka laba ditahan 1 Januari disesuaikan 257.600 ditambah 25.400 dikurang 23.200 menjadi 259.800 dan ditambah dengan laba bersih sebesar 52.300 dan dikurang deklarasi kas dividen sebesar 32.000. Maka laba ditahan pada tanggal 31 Desember totalnya adalah 280.100. Maka untuk clue-nya 52.300 sama dengan 84.500 ditambah 41.200 ditambah 21.600 dikurang 35.000 dikurang 60.000. Jawaban yang B, yang pertama, keuntungan investasi penjualan badan laporan laba rugi. Keuntungan ini harus ditunjukkan di bawah pendapatan dan pengeluaran lain pada laporan laba rugi. Yang kedua, pengembalian uang likuidasi dengan pemerintah badan laporan laba rugi. Pengembalian uang ini harus ditunjukkan di bawah penghasilan dan pengeluaran lain pada laporan laba rugi. Yang ketiga, kerugian dari operasi yang dihentikan badan dari laporan laba rugi setelah judul pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang keempat, penghapusan aset tidak berwujud badan laporan laba rugi. Penghapus bukuan tersebut harus ditunjukkan dalam pendapatan dan pengeluaran lain pada laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sofian Intias. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas dari chapter 4. Yang pertama, yaitu dari exercise 4/7 dari perusahaan Witherspoon Shoe Company. Dia sudah menyertakan income statement-nya pada Desember 31, 2019. Kemudian di sini juga ada keterangan lainnya, yaitu dia memiliki 20.000 ordinary share outstanding selama tahun 2019. Kemudian di instruction-nya itu ada 3 instruction. Yang pertama, kita harus mencari comprehensive income yang combine statement-nya. Terus abis itu mencari comprehensive income statement yang two statement approach. Kemudian yang terakhir, lebih baik yang mana yang combine atau yang two statement. Kemudian ini adalah hasil dari comprehensive income yang combine statement approach. Itu hasil dari net income-nya yaitu 108.400 dan itu langsung dikurangi oleh other comprehensive income unrealized gain itu 31.000 dan hasilnya 139.400. Kemudian earning per share itu cara nyarinya di mana net income-nya dibagi dengan ordinary share selama tahun 2019 yaitu 20.000. Hasilnya adalah 92. Kemudian yang kedua adalah comprehensive income statement menggunakan two statement approach, di mana step pertama kita mencari tentang net income terlebih dahulu, yaitu 108.400. Masih sama caranya mencari net income yang menggunakan combined statement approach juga, cuman bedanya dia tidak langsung dikurangi di income statement ini, tapi dia dikuranginya itu di comprehensive income statement, di mana comprehensive income statement-nya sama juga hasilnya 139.400, cuman dia lebih mendetailkan si net income dan terhadap comprehensive income unrealized gain-nya.
Kemudian lebih prefer yang mana sih perusahaan tersebut? Sebenarnya sih lebih prefer yang to combine ya. Lebih prefer ke two statement approach, di mana hasilnya itu menurut aku lebih detail, lebih lebih bisa dilihat lebih bisa dilihat hasilnya 139.400 walaupun hasilnya itu sama. Kemudian apa namanya dia lebih pendekatan nilai income statement-nya lebih terlihat lah. Kemudian soal kedua itu dari exercise 4/12 di mana perusahaan McIntyre Corporation itu mereport suatu net income dan dividen declared. Kemudian ada following information relates-nya di sini. Dan ada dua instructions, di mana pertama kita harus mencari si return earning-nya dulu pada tahun 2019. Kemudian kita di sini saya menghitung di mana si McIntyre Corporation ini dia menahan labanya sebesar $70.000 pada tahun 2019. Setelah adanya ini dan perusahaan mengiyakan adanya laba ditahan $70 ini, apakah berpengaruh terhadap return earning yang telah dihitung pada tahun 2019 yang di sini? Kemudian cara yang pertama itu kita mencari return earning-nya dulu, karena kan tadi disuruhnya soal pertama return earning, prepare return earning tahun 2019. Nah, di sini itu kan tadi dia ada report net income declared dividends kan. Nah, di sini kita cari dulu si return earning-nya yang reported-nya, di mana si net income-nya, jumlah net income-nya ini dikurangin dengan si dividennya. Hasilnya adalah 225. Kemudian, correction for depre error-nya itu dapat dari sini, di mana 25.000 dikalikan 20%. Nah, habis itu dikurangi oleh 25.000 lagi. Hasilnya adalah 20.000. Kemudian ada cumulative decrease income, itu cara nyarinya masih sama, di mana si 45.000 ini dikurangin dari hasil dari perkalian 45.000 dikurangin 45.000 dikali 20%. Kemudian habis itu ada hasilnya. Nah, ini 225 ini dikurangi 20 dikurangi 36, hasilnya adalah 169.000. Nah, 169.000 ini adalah si beginning return earning-nya. Hasil beginning return earning-nya yang sesungguhnya yang telah dicatat. Kemudian untuk nyari return earning selanjutnya itu masih sama, di mana ditambahin net income-nya dan dikurangi dividen declared, kemudian baru menghasilkan ending return earning. Nah, di sini net income-nya itu bukan menggunakan net income yang hasil pengurangan ini, tapi net income yang digunakan adalah si 220 ini dikurangin dari hasil perkalian 220 dikali 20%. Hasilnya adalah 176.000. Kemudian beginning RE-nya ditambahin dengan 176 ini net income-nya, kemudian menghasilkan 345 dan dikurangi oleh dividen dan baru menghasilkan ending return earning-nya yaitu 245.000. Kemudian di sini soal selanjutnya, di mana si McIntyre mengasumsikan jika ada laba ditahan $70.000 pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Kemudian jika si laba ditahan ini telah disetujui, apakah berpengaruh kepada si return earning yang telah tadi dihitung. Nah, hasilnya itu tetap masih sama dan tidak mempengaruhi apapun. Hanya saja sisanya itu tuh adalah bagian yang tidak tersedia untuk didistribusikan ke dividen. Nah, ini nih hasil perhitungannya, di mana si 70.000-nya ini dapat dari si laba ditahannya yang sudah di appropriate, kemudian ada totalnya 245 karena kan tidak berpengaruh kan 245 ini. Nah, unappropriated itu berapa? Yang tidak tersedia atau yang tidak ditetapkan, yang belum ditetapkan lah. Hasilnya itu dapat dari 245 dikurangi 70, dapatlah 175. Seperti itu.
Kemudian soal terakhir yaitu dari problem 4 strip 2, di mana perusahaan Dickinson AG menyertakan ini catatan-catatannya, kemudian ada instruction-nya, di mana instruction-nya, maaf kalau ini ke suaranya berisik. Terus abis itu di sini ada kita disuruh dari instruction-nya itu kita suruh buat income statement dan return earning statement. Nah, di mana si Dickinson juga di sini dibilangnya dia mau menutup atau mendiscontinuekan wholesale operation-nya terhadap perusahaannya tersebut. Kemudian pada tanggal 15, Dickinson itu menjual wholesale operation-nya. Kemudian, dia juga pada tahun 2019, si Dickinson ini mempunyai 500.000 ordinary share outstanding. Kemudian, ini kita kan disuruh tadi income statement sama return earning, dan ini hasilnya adalah hasil perhitungan dari income statement-nya, di mana net income itu menghasilkan 1.356.000. Kemudian di sini earning per share ya, income from continuing operation-nya itu 361 ini dapat dari mana? Di mana sih hasil 1.886.000 itu dapat dari si income from continuing operation dikurangin oleh dividen declare-nya 80.000 dan dibagi 500.000 shares. Hasilnya adalah 361. Maaf. Kemudian dikurangin oleh si discontinue operation-nya, dapatnya di sini 0,8 minus 0,18 dikurangin 0,88, hasilnya minus 1,06. Kemudian net income-nya ini dapat dari, bisa ini dikurangi atau hasil pembagian dari net income sendiri dikurangin oleh dividen declare saya dibagi dengan 500.000 shares. Hasilnya adalah $2.55. Kemudian ada return earning-nya. Hasil dari penghitungan return earning tadi masih sama, yaitu di mana si beginning return earning-nya itu 980.000, karena tadi di sini dicatatnya 950.000 balance pertamanya. Terus abis itu dikurangin oleh net income-nya. Net income-nya tadi 1.356, ditambah oleh net income-nya, yaitu jadi 2.336, less-nya. Jadi di catatan tadi itu dividen itu ada dua. Nih, dividen declare itu ada dua. Dividen declare ordinary share sama preference, dan itu harus dikurangin dua-duanya. Dijumlah dulu baru dikurangi. Hasil penjumlahannya adalah minus 330.000 dan ending balance-nya atau ending return earning-nya adalah 2.006.000 rupiah. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Trio. Saya akuntansi 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1. Oke. Nah, di sini soal yang pertama yaitu E41, yaitu hitung ukuran penghasilan. Berikut ini adalah informasi terkait kepada fil AG pada 31 Desember 2019, akhir tahun pertama operasinya. Hitunglah berikut ini: A. Pendapatan dari operasi. B. Laba bersih. C. Laba bersih disebabkan pemegang saham mengendalikan fil AG. Dan D. Pendapatan komprehensif. Serta E. Saldo laba ditahan pada 31 Desember 2019. Nah, di sini kita bisa lihat soal dari E4.1, yaitu ada sales revenue, cost of goods sold, selling and administrative expense, dan akun-akun lainnya. Nah, di sini jawabannya. Nah, di sini kita bisa lihat sales revenue-nya. Kita isi dulu sales revenue, cost of goods sold, gross profit. Nah, di sini ditambahin, lalu hasilnya yaitu dapat 120.000. Nah, lalu di sini ada other income and expense, yaitu pemasukan dan bebannya. Nah, di sini terdapat gain on sale dan akun-akun dari other income and expense lainnya. Nah, jadi net income keseluruhan itu dari attributable to controlling shareholders,
yaitu 92.000. Nah, lalu di sini kita dapat juga net income. Kita masukin net income maksudnya, terus unrealized gain on a viable for sale financial asset. Nah, di sini kita dapat hasil dari comprehensive income. Nah, itu jadi tambahan dari net income dan unrealized gain on a viable for sale financial asset. Lalu kita akan mencari return earning-nya. Return earning-nya itu rumusnya yaitu net income dikurangin sama dividen declare and paid. Oke. Selanjutnya, ini soal E418, yaitu soal kedua. Nah, di sini dalam kurung perubahan ekuitas, bagian ekuitas dari Hasbro Inc. pada 1 Januari 2019 sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya itu share capital ordinary, accumulated other comprehensive income itu kosong, lalu bukan kosong, ini akunnya adalah unrealized holding gain on non-trading equity securities return earnings. Nah, di sini instruksinya mempersiapkan pernyataan perubahan ekuitas untuk Hasbro Inc. Nah, selama tahun ini perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Menerbitkan 10.000 saham dengan harga $3 per saham. Yang kedua, dividen sebesar $9.000 diumumkan dan dibayarkan. Lalu penghasilan bersih untuk tahun ini adalah $100.000. Lalu yang keempat, kerugian holding yang belum direalisasikan sebesar $5.000 terjadi pada sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan. Nah, maaf, ini ada kesalahan teknis. Jadi nomor 2, 3, 4 ini ke copy 2 kali. Jadi itu maksudnya cuma nomor doang. Oke. Nah, lalu di sini jawabannya. Kita bisa lihat ini statement of change in equity. Gimana kita harus mencari 4 bagian dulu, yaitu share capitalnya berapa atau apa, terus return earning, unrealized gains on available for sale, financial asset, total equity. Nah, di sini terdapat beginning balance-nya. Beginning balance, lalu capital share, total comprehensive income, dividends, ending balance. Nah, di sini kita bakal dapetin ending balance-nya. Nah, di sini. Oke, jadi share capital ordinary-nya kita masukin capital share, ditambahin sama beginning balance. Jadi hasilnya dapat 330. Lalu return earning-nya yaitu beginning balance ditambah sama income terus dikurangi dividends, jadi dapat hasilnya $111.000. Nah, jadi di sini yang ketiga, unrealized gains on available for sale financial asset. Di sini beginning balance dikurangin sama income, jadi hasilnya 45.000. Nah, total equity-nya berapa? Beginning balance ditambah capital share terus income dan dikurangin 9.000. Nah, di sini kenapa 95.000? Karena return earnings dikurang sama unrealized gains on available for sale financial asset. Nah, jadi dapatlah hasilnya 95.000. Nah, sedangkan yang dividends-nya kita ngikutin dari return earning-nya 9.000. Oke, next. Nah, selanjutnya itu soal P4.8. Nah, di sini Wade and V memiliki 150.000 biaya saham beredar pada tahun 2019. Perusahaan melaporkan laba sebelum penghasilan yaitu 1.210.000. Transaksi tambahan yang tidak dipertimbangkan dalam 1.210.000 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pada 2019 Wade and V menjual peralatan seharga 40.000. Nah, mesin itu awalnya biaya 80.000 dan telah mengumpulkan penyusutan sebesar 30.000. Lalu yang kedua, perusahaan menghentikan operasi salah satu anak perusahaannya selama tahun ini dengan kerugian 190.000 sebelum pajak. Asumsikan transaksi ini memenuhi kriteria untuk operasi yang dihentikan. Lalu kerugian dari operasi anak perusahaan yang dihentikan adalah 90.000.
sebelum pajak. Kerugian dari pelepasan anak perusahaan adalah 100.000. Jadi kerugiannya sebelum pajak yaitu 100.000. Lalu yang ketiga, audit internal menemukan bahwa amortisasi aset tidak berwujud adalah dikecilkan oleh 35.000 dalam kurung bersih dari pajak. Lalu pada periode sebelumnya, jumlah itu dibebankan terhadap laba ditahan. Lalu yang keempat, perusahaan mendapatkan untung 125.000 dengan mengutuk sebagian besar perusahaan propertinya. Nah, jadi instruksinya buat soal P48 yaitu analisis informasi di atas dan disiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019. Dimulai dengan penghasilan sebelum pajak penghasilan. Hitung laba per saham sebagaimana mestinya ditampilkan di muka laporan laba rugi. Dalam kurung, asumsikan total tarif pajak efektif 20% pada semua item. Nah, di sini terdapat jawabannya, income statement-nya. Di sini kita kan masukin income before income tax itu sebesar 1.325.000, lalu income tax-nya, lalu kita hitung income from continuing operation. Nah, itu didapat dari mana? Yaitu income before income tax dikurang income tax. Nah, jadi dapatlah income from continuing operation. Selanjutnya kita discontinue operation itu akunnya apa aja? Ada loss from operation of discontinue subsidiary, lalu less-nya applicable income tax reduction, loss from disposal of subsidiary, less-nya applicable income tax reduction. Nah, di sini kita bakal dapat net income-nya sebesar 908.000. Nah, udah semua. Nah, di sini kita bakal masukin lagi earning per share-nya dari soal tadi. Nah, di sini income from continuing operation-nya itu 7,06, lalu discontinue operation net of tax-nya itu 1,1. Nah, cara menghitung net income-nya yaitu dalam kurung 908.000 dibagi 150.000 dan hasilnya dapat 6,05 atau juga bisa 7,06 dikurang 1,01. Nah, jadi hasilnya dapat 6,05. Sorry. Oke. Selanjutnya jawaban lanjutan. Nah, ini masih jawaban P48, computation of income before income tax. Nah, kita kan lihat di soal tadi buat nyari restate-nya. Nah, di sini terdapat akun as previously stated dari soal tadi. Loss on sale of equipment itu didapat dari mana? Yaitu 40.000 dikurang 80.000 dikurang 30.000. Nah, tapi dalam kurung dulu 80.000 dikurang 30.000. Nah, jadi hasilnya 10.000, yaitu 40.000 dikurang 50.000, hasilnya minus 10.000. Lalu gain on condemnation of property yaitu sebesar 125.000. Nah, restate-nya di sini 1.210.000 ditambah 125.000 lalu dikurangin 10.000. Nah, di sini kita dapatlah compilation of income tax expense yaitu 1.325.000 dikali 0,20, hasilnya 265.000. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah chapter 4. Masuk soal pertama, problem 4.6. Berikut ini adalah pendapatan gabungan dan laporan laba ditahan untuk Sapporo Ltd. untuk tahun 2019 dalam satuan ribuan. Pada soal ini ada empat informasi tambahan, yaitu yang pertama, biaya penjualan umum dan administrasi untuk tahun 2019 termaksud biaya 8.500 yen untuk penurunan nilai tidak berwujud. Yang kedua,
Untuk 2019 adalah kerugian atas penjualan peralatan sebesar 17 juta yen. Dan yang ketiga, penyesuaian diperlukan untuk koreksi kesalahan adalah hasil dari perubahan taksiran masa manfaat aset tertentu dikurangi menjadi 8 tahun dan ketinggalan penyesuaian dilakukan. Dan yang keempat, perusahaan Sapporo mengungkapkan laba per saham untuk laba bersih dalam catatan kepada laporan keuangan. Pada soal ini, instruksinya kita diminta tentukan dari fakta tambahan ini apakah penyajian fakta dalam laporan laba rugi dan laba ditahan Sapporo Ltd sesuai. Jika presentasi tidak tepat, jelaskan presentasi yang sesuai dan diskusikan alasan teoritis. Dan jawaban yang pertama, yaitu kerugian biaya tidak berwujud sebesar 8.500.000 yen. Harus diungkapkan secara terpisah, dengan asumsi itu adalah material. Biaya ini ditampilkan di atas penghasilan sebelum pajak, penghasilan, dan tidak akan dilaporkan setelah dikurangi pajak. Item ini seharusnya secara terpisah diungkapkan untuk memberitahu para pengguna laporan keuangan bahwa item ini tidak berulang dan karenanya mungkin tidak berdampak untuk tahun depan. Selanjutnya, perbandingan tren dapat menyesatkan jika seperti itu item ini tidak disorot sebagai penyesuaian yang dilakukan. Yang kedua, kerugian penjualan peralatan 17 juta yen harus dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lainnya dalam laporan laba rugi. Alasannya untuk mengungkapkan terpisah sama dengan yang diberikan di atas. Untuk mengungkapkan atas penurunan nilai biaya tidak berwujud. Yang ketiga, penyesuaian yang diperlukan untuk koreksi kesalahan tidak tepat berlabel dan juga tidak boleh dilaporkan dalam laba ditahan pada tahun tersebut. Perusahaan dalam estimasi harus ditangani saat ini dan di masa depan periode. Penyesuaian catch-up tidak diizinkan untuk mengizinkan kembali laporan keuangan setiap kali perubahan dalam memperkirakan terjadinya biaya yang akan sangat mahal. Selain itu, menyesuaikan saldo awal dengan saldo akhir. Peningkatan biaya dalam hal ini mempengaruhi laporan laba rugi saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir, penghasilan per saham harus dilaporkan di muka penghasilan pernyataan dan bukan dalam catatan atas laporan keuangan. Karena kepentingan seperti itu dianggap berasal dari statistik ini. Menurut profesi itu diperlukan untuk menyoroti angka pendapatan per saham. Masuk ke soal berikutnya yaitu exercise 4.16, di mana kali ini perusahaan Brian PLC melaporkan informasi berikut untuk tahun 2019, yaitu informasinya diantaranya yang pertama, pendapatan penjualannya sebesar 750.000 euro. Dan yang kedua, harga pokok penjualannya sebesar 500.000 euro. Dan biaya operasinya sebesar 80.000 euro. Dan yang keempat, kerugian yang belum direalisasi atas efek ekuitas dan perdagangan untuk tahun 2019 sebesar 50.000 euro. Yang berikut, Brian PLC menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar 10.000 euro pada tahun 2019. Yang berikut, terhitung 1 Januari 2019, Brian PLC memiliki saldo modal saham sebesar 350 euro. Yang berikut, akumulasi pendapatan komprehensif lain yang terkait dengan laba ditahan yang belum direalisasi sebesar 80.000 euro. Kemudian, laba ditahan sebesar 90.000 euro dan Brian PLC tidak mengeluarkan saham biasa selama 2019. Dan untuk informasi yang terakhir, pajak penghasilan diabaikan. Instruksi pada soal ini, siapkan pernyataan perubahan ekuitas. Dan jawabannya, pada saldo awal, saham modal biasa, yaitu sebesar 350.000 dolar. Dan keuntungan yang belum direalisasi tersedia untuk dijual aset keuangan, yaitu sebesar 90.000 dolar. Dan untuk laba ditahan saldo awalnya itu sebesar 80.000 US dollar dan total equity-nya sebesar 520.000 dolar. Untuk pendapatan pada saham modal tidak ada dan pendapatan pada keuntungan yang belum direalisasi itu sebesar 170.000. Dan di mana 170.000 dapat dari 750 US dollar dikurang 500.000 US dollar dikurang lagi dengan 80.000 US dollar.
Pendapatan pada laba ditahan harus dikurangi dengan 50 US dollar. Dan untuk total equity-nya ditambah 120.000 US dollar. Untuk dividennya, pada saham modal biasa tidak diketahui, dan pada keuntungan yang belum direalisasi itu dikurangi sebesar 10.000 US dollar. Dan total equity juga dikurangi dengan 10.000 US dollar. Untuk saldo akhirnya, saham modal berakhir dengan saldo sebesar 350.000 US dollar. Dan keuntungan yang belum direalisasi tersedia untuk dijual aset keuangan, saldo akhirnya sebesar 250.000 US dollar. Dan untuk laba ditahan, saldo akhirnya sebesar 30.000 US dollar. Untuk total equity, saldo akhirnya sebesar 630.000 US dollar. Masuk ke soal yang terakhir, yaitu exercise 4.3. Berikut ini adalah saldo dari Weight Products Co. Yang pertama, rent revenue sebesar 6.500 US dollar, interest expense sebesar 12.700, beginning return earning-nya sebesar 114.400, dan ending return earning-nya sebesar 134.000. Dividend revenue sebesar 71.000 dan sales return and allowance-nya sebesar 12.400. Di mana ada catatan lain seperti sales discount sebesar 7.800, selling expense sebesar 99.400, sales revenue sebesar 400.000, income tax expense sebesar 26.600, COGS-nya sebesar 184.400. Dan yang terakhir, administrative expense-nya sebesar 82.500. Instruksi pada soal ini, kita diminta untuk menghitung total pendapatan bersih, laba bersih, dan dividen diumumkan selama tahun berjalan. Yang masuk ke yang pertama, total pendapatan bersih atau net revenue. Di mana net revenue ini seperti pada perusahaan-perusahaan yang lain, net revenue itu didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya beban yang lainnya. Penjualan pada perusahaan pada Weight Products ini sebesar 14.000, karenanya pada perusahaan ini ada terjadinya dengan diskon penjualan dan pengembalian penjualan yang dimana sebesar 20.200, maka net sales-nya itu sebesar 379.800 dan akan ditambah dengan pendapatan lainnya seperti dividend revenue dan rental revenue yang masing-masing bernilai 71.000 dan 6.500, sehingga total net revenue pada Weightproducts.co ini ialah 457.300 US dollar. Yang masuk ke B, kita diminta untuk menghitung net income. Nah, pada net income, total net revenue pada bagian A yang dimana sebesar 457.300 akan dikurangi dengan total expense pada perusahaan tersebut, di mana total expense-nya itu berasal dari COGS, selling expense, administrative expense, interest expense yang sebesar 379.000 US dollar, sehingga didapatnya pendapatan sebelum income tax sebelum pajak yaitu sebesar 78.300 dan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang sebesar 26.600, sehingga net income pada weight product ini sebesar 41.700. Dan masuk yang terakhir, dividen declared, di mana dividen yang dideklarasi selama 1 tahun berjalan tersebut didapat dari laba ditahan saldo akhir laba ditahan dikurangi dengan saldo awal laba ditahan, yaitu 134.000 dikurangi 114.400, di mana akan mendapatkan gap atau net increase sebesar 19.600 yang akan dikurangi oleh net income yang didapatkan dari poin B, yaitu sebesar 41.700. Maka dapatlah dividen declared yang sebesar 32.100. Untuk mencari dividen declared, pertama kita harus mencari net increase-nya dan dikurangi dengan net income dari poin B. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Iksan Rahmadi akan menjelaskan jawaban dari tugas yang telah saya kerjakan, yaitu exercise 45, lalu ada exercise 14, lalu ada P4.4. Kita mulai dari E4.5. Di sana disuruh mencari income statement pada tahun 2019. Soalnya itu administrative expense yang terbagi dari officer salaries, lalu ada depreciation of office furniture equipment, masing-masing senilai 4.900 dan 3.960. Lalu ada cost of goods sold atau COGS senilai 63.570. Lalu kemudian ada rent revenue senilai 17.230. Lalu ada selling expense yang terbagi menjadi delivery expense, sales commission, depreciation of sales equipment, masing-masing terdiri dari 2.690, 7.980, dan 6.480. Lalu ada sales revenue senilai 96.500. Kemudian ada income tax senilai 7.580, dan terakhir ada income expense senilai 1.860. Seperti yang saya bilang di awal, di sana kita disuruh mencari income statement pada tahun 2019. Untuk mencari income statement, kita harus memasukkan sales, yang dimana sales itu sebesar 96.500. Lalu ada COGS atau cost of goods sold senilai 63.570. Dan itu untuk mencari gross profit. Untuk mencari gross profit, sales dikurang dengan cost of goods sold. Jadi 96.500 dikurang 63.570 sama dengan 32.930. Lalu ada selling expense. Selling expense yang terdiri dari sales commissions, depreciation of sales equipment, dan transportasi. Di sana sales commission senilai 7.980. Lalu depresiasi of sales equipment senilai 6.480. Dan terakhir ada transportation senilai 2.690. Lalu ketiga itu dijumlahkan yang menjadi hasil 17.150. Lalu kemudian ada administrative expenses, yang dimana administrative expenses itu dibagi menjadi dua, yaitu ada officer salaries dan depreciation of office furniture and equipment, yang dimana officer salaries senilai 4.900, lalu depreciation of office furniture and equipment senilai 3.960. Jika dijumlahkan menjadi 8.860. Nah, ketika selling expense dan administrative expense itu sudah diketahui, maka keduanya dijumlahkan. Jadi 17.150 ditambah 8.860 sama dengan 26.010. Lalu gross profit dikurang dengan expense senilai 26.010. Jadinya gross profit senilai 32.930 dikurang dengan 26.010. Itu expense ya. Jadi sama dengan 6.920. Lalu ada lagi yang dinamakan other income and expense.
Di sana ada rental revenue senilai 17.230. Lalu ada income from operation. Nah, income from operation itu di hasilnya yang 6.920 ditambah dengan rental revenue senilai 17.230 menjadi 24.150. Lalu setelah itu ada interest expense atau beban bunga senilai 1.860. Nah, ketika interest expense sudah diketahui, maka itu ditambah dengan income from operation menjadi income before income tax. Jadinya 24.150 ditambah dengan 1.860 sama dengan 22.290. Income before income tax-nya 22.290. Lalu ada akun bernama income tax senilai 7.580. Nah, jika income tax-nya sudah diketahui, itu maka akan ditambahkan dengan income before income tax agar menemukan net income. Jadi 2.290 ditambah dengan dikurang dengan 7.580 sama dengan 14.710. Nah, yang terakhir sini ada earning per capital share. Jadi 14.710 dibagi dengan 40.550 sama dengan 36. Lalu kita masuk ke E414. Di sini disuruh mencari net income pada tahun 2019 dengan asumsi pajaknya 35%. Lalu disuruh menghitung cumulative effect of change dan menggunakan prinsip weighted average to FIFO. Yang A itu ada income before tax senilai 460.000. Lalu ada income tax 35% senilai 161.000. Nah, 161.000-nya itu adalah hasil dari 460.000 dikali 35% sama dengan 161.000. Jika income tax-nya sudah diketahui, maka income before tax dikurang dengan income tax, yaitu 460.000 dikurang dengan 161.000 sama dengan 299.000. Lalu yang B, pada tahun 2017 di sana tertulis 370.000 pada weighted average dan 395.000 pada FIFO. Lalu pada tahun 2018 tertulis 390.000 pada weighted average dan 420.000 pada FIFO. Perbedaan dari weighted average ke FIFO pada tahun 2017 yaitu 370.000 ke 395.000 sama dengan 25.000. Lalu perbedaan pada tahun 2018 390.000 ke 420.000 yang berbeda 30.000. Lalu perbedaannya itu ditambah, jadi 25.000 ditambah 30.000 sama dengan 55.000. Lalu mencari tax rate senilai 35%, yang dimana 55.000 dikali 35% sama dengan 19.250. Lalu jika tax rate-nya sudah diketahui, sekarang kita mencari net effect. Net effect-nya itu 55.000 dikurang dengan 19.250 yang menghasilkan angka 33.750. Lalu yang C-nya disuruh mencari income statement dari James Company. Dan di sini kita sudah melihat jawabannya. Jadi income for tax senilai
460.000 yang di tahun 2019. Lalu income tax 35% itu 161.000. 161.000 itu didapatkan dari 460.000 dikali dengan 35%. Nah, dan untuk mendapatkan net income, kita harus menjumlahkan income before tax dengan income tax yang masing-masing sejumlah 460.000 ditambah 161.000 sama dengan 299.000. Lalu yang B, pada tahun 2017 weighted average-nya senilai 370.000 dan FIFO-nya senilai 395.000. Perbedaan dari 370.000 ke 395.000 sama dengan 25.000. Lalu pada tahun 2018 weighted average-nya senilai 390.000 dan FIFO-nya senilai 420.000. Perbedaan dari 390.000 ke 420.000 sama dengan 30.000. Dan total perbedaannya adalah 55.000. Itu hasil dari 25.000 ditambah 30.000. Lalu tax rate 35% itu dari 55.000 dikali 35%. Hasilnya 19.250. Lalu untuk mencari net efeknya 55.000 dikurang 19.250 yang menjadi hasil 33.750. Lalu yang C, di sana tertera income before tax pada tahun 2019 460.000, lalu pada tahun 2018 420.000, dan pada tahun 2017 senilai 395.000. Income tax 35% itu berarti 460.000 dikali dengan 35% sama dengan 161.000 pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2018 420.000 dikali dengan 35% sama dengan 147.000. Lalu pada tahun 2017 395.000 dikali dengan 35% sama dengan 138.250. Nah, untuk mencari net income-nya, income before income tax ditambah dengan income tax-nya. Pada tahun 2019, 460.000 dikurang dengan 161.000 sama dengan 299.000. Pada tahun 2018, 420.000 dikurang 147.000 sama dengan 273.000. Lalu pada tahun 2017, 395.000 dikurang 138.250 sama dengan 256.000. Lalu kita lanjut yang ke-4.4. Di sini kita juga disuruh mencari income statement pada perusahaan yang tertera, di mana income before income tax senilai 748.500 dan income tax-nya 748.500 dikali 30% sama dengan 224.500. Dan jika keduanya sudah diketahui, maka tinggal dikurang. Jadi 748.500 dikurang dengan 224.500 sama dengan 523.950. Itu adalah angka dari income from continuing operations. Lalu kemudian ada discontinued operation. Di sana yang terbagi dari loss from disposal of recreational division dan dikurang dengan applicable income tax reduction, di mana senilai masing-masing senilai 115.000 dan dikurang dengan
34.500 yang dimana menghasilkan 80.500. Jika applicable income tax-nya dan loss from disposal sudah dikurangkan, maka income from continuing bisa dikurangkan dengan discontinue operation. Jadi 523.950 dikurang 80.500 sama dengan 443.450. Jadi net income-nya sama dengan 443.450. Lalu ada earning per share. Earning per share itu ada income from operation, discontinue operation, dan ada net income. Net income-nya itu 443.450 dibagi dengan 120.000. Income from operation di sana tertulis 4,37 dan discontinue operation itu 0,67. Nah, untuk mendapatkan net income-nya berarti 4,37 dikurang dengan 0,67 sama dengan 3,7. Lalu itu kan di income before income tax-nya saya kasih tanda bintang. Nah, di sini perhitungannya. Jadi sebelum dinyatakan itu senilai 790.000. Terus ada yang tidak diasuransikan senilai 90.000. Lalu mendapatkan keuntungan dari efek senilai 47.000. Lalu perhitungan error depresiasi 9.000, yang dimana 9.000 itu dapat dari 54.000 dibagi 6. Lalu karena yang perhitungan error depresiasi, maka ada pembenaran. Pembenarannya itu 54.000 dikurang 9.000 dibagi 6 yang menghasilkan 7.500. Jika sudah diketahui, maka perhitungan error depresiasi dikurang pembenarannya, jadi 9.000 dikurang 7.500 sama dengan 1.500. Dan jika 1.500 itu sudah diketahui, maka 790.000 dikurang 90.000 ditambah 47.000 ditambah dengan 1.500 yang tertulis 748.500. Maka income before income tax-nya disajikan dengan angka 748.500. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad. Saya ingin menjelaskan tugas yang diberi Pak Sparta mengenai chapter 4. Yang pertama, exercise 46. Kita dikasih tahu balance dari Parnevik ASA pada 31 Desember 2019. Terus dikasih tahu efektif tax rate-nya 34%. Kita disuruh buat income statement dengan 100.000 ordinary shares outstanding pada 2019. Di sini income statement-nya kita cari dulu sales revenue. Sales revenue-nya itu 1.280.000. Kita dalam sales 1.280.000. Lalu dikurangi dengan sales returns and allowance 150.000 sama sales discount itu 45.000, jadi 195.000. Jadi net sales revenue-nya itu 1.280.000 dikurangi 1.085.000. Lalu dikurangi lagi dengan COGS sebesar 621.000. Jadinya kita dapat gross profit
sebesar 464.000. Tapi belum kelar di situ. Kita cari selling expense, kita taruh selling expense sebesar 194.000. Lalu administration and general expense sebesar 97.000. Kita jumlahkan expense-nya, kita dapat 291.000. Loss profit tadi kita kurang dengan expense ini, lalu kita dapat hasilnya 173.000. Itu juga belum kelar, kita harus cari dulu karena masih ada other income and expense. Kita taruh loss from impairment of plan assets di sini 120.000 dan interest revenue 56.000. Ini seharusnya interest revenue ini jadi pengurangan loss-nya ini. Jadi total 34.000. 173.000 kita kurang 34.000, dapat income from operations-nya itu 139.000. Lalu dikurangi lagi dengan interest expense 60.000. Dapat income before income tax 79.000. Lalu kita harus menghitung income tax-nya. Caranya 79.000 ini kita kali 34% sesuai soal. Dapat 26.860. Jadi net income-nya 79.000 dikurang 26.860. Dapat 52.140. Lalu buat mencari earnings per share-nya, kita 52.000 ini dibagi 100.000. Kita dapat 52 earnings per share-nya. Ini dibulatkan harus 52,1. Lanjut ke exercise selanjutnya. Exercise 4.13. Order SI the following shares outstanding. 8% kumulatif preference share 100 euro par 107.500 shares. Kita kali dapat 10.750.000 euro. Lalu ordinary shares 5 euro par 4 juta shares. Kita kali kita dapat 20 juta. Pada 2019, Schroeder nggak ada isu apapun pada tambahan shares-nya. Kita kasih data pada saat 2019, income before income tax-nya 21.650.000. Discontinue operations-nya loss before tax-nya itu 3.225.000. Preference dividends declared-nya 860.000. Ordinary dividends declared-nya 2.200.000. Dan effective tax rate-nya 35%. Instruction-nya kita harus menghitung earning per share-nya sesuai data yang sudah ada dan maksimal 2 angka di belakang koma. Bikin net income-nya kita taruh datanya dulu. Income before income tax-nya 21.650.000. Terus kita cari tax-nya berapa? 27.650.000 kita kali 35%. Dapat sekian. Lalu kita kurangi, dapat 14.072.500 sebagai income from continuing operations. Lalu kita menghitung discontinue operations-nya. Kita dapat loss before income tax di sini 3.225.000. Terus kita harus nyari after tax-nya berapa. Kita harus mencari income tax-nya dari loss ini 5%, dapat sekian. Lalu
ini jadi pengurangan buat loss yang ini. Dapat sekian, jadi income from continuing operations-nya kita kurangin dengan loss-nya ini ya, dari discontinued operations-nya. Dapat net income sebesar 11.976.250. Kita taruh data preference dividends declared-nya 860.000 di sini. Nah, lalu weighted average shares outstanding-nya sebesar 4 juta. Lalu kita cari earnings per share. Pertama, income from continuing operations-nya ini 14.070.500. Kita kurangi dengan 860.000. Lalu kita bagi dengan 4 juta. Dapat hasilnya 3,3. Lalu kita menghitung discontinued operations-nya atau stats-nya, itu ini 2.096.250. Ini langsung kita bagi dengan 4 juta. Dapat minus 0,52. Lalu kita kurangi, dapat net income. Earning per shares-nya itu 2,78. Lanjut ke problem 43. Kita kasih trial balance dari Thomson's Ltd pada 1 Desember 2019. Dikasih tahu itu pada 21 Desember itu sebesar 64.000 pound sterling. Jadi COGS-nya atau cost of goods itu pada tahun 2019 jadi 645.000 pound sterling. Instruction-nya kita disuruh buat income statement sama retained earnings statement. Assume that the changes in retained current year. Jadi kita berasumsi bahwa perubahan hanya terjadi di retained earnings hanya dari net income dan dividen. 30.000 ordinary shares outstanding pada tahun 2019. Kita buat income statement-nya dulu. Yang pertama kita taruh net sales-nya. Kenapa net sales sejuta 8.000 itu dari di sini sales revenue-nya 100.000. Itu dikurangi sama sales discount sama sales entities and allowance. Sama kayak ini. Kurangi dapat 168.000. Terus dikasih tahu COGS-nya tadi 645.000. Taruh, kita kurang dapat gross profit sebesar 403.000. Lalu kita kurangi lagi dengan expense 32.000 dan administrative expense 29.000. Bahkan dikurangi dengan mengurangi gross profit yang tadi kita sudah dapat 92.000. Kita cari other income and expense-nya. Dari on sale of land 20.000 dan rent revenue 18.000. Kita jumlahi, kita tambahkan dengan 92.000 yang kita dapatkan tadi. Dapat income before income tax 140.000. Lalu income tax-nya 53.900 di sini. Kita kurangi, kita dapat net income sebesar 86.100. Nah, earnings per share-nya itu 86.000 kita bagi dengan 30 dibagi dengan
soal 30,000 ordinary shares were outstanding the entire year. 0,87. Ini seharusnya 86.100. Soal kita masuk ke retained earnings statement-nya. Kita ngambil dari retained earnings sebelumnya 1 Januari itu sebesar 190.000, tambah dengan net income yang kita sudah dapat 86.100, bahkan 246.100 kita kurangi dengan cash dividends-nya 45.000, kita dapat retained earnings pada 31 Desember 2019 200.100. Sekian, terima kasih. Exercise 4-9 A. Brokaw Corp laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Pendapatan penjualan bersih 1.200.000, cost of goods sold 780.000, gross profitnya 420.000, selling expense 65.000, administrative expense 48.000 menjadi 113.000, totalnya 307.000. Penghasilan lain dan expense, dividend revenue 20.000, interest revenue 7.000, penghapusan persediaan karena obsolescence minus 80.000 menjadi minus 53.000. Income dari operations 254.000, interest expense 50.000, income before income tax 204.000, income tax-nya 69.360, net income 134.640. Penghasilan per saham, net income 134.640 dibagi 60.000, hasilnya menjadi $2,24. B. Brokaw Corp pernyataan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Retained earnings 1 Januari as reported 980.000, koreksi atas melebih-lebihkan laba bersih pada periode sebelumnya, periode atau kesalahan penyusutan, net of 13.600, pajak minus 26.400, retained earnings 1 Januari 953.600, net income-nya 134.640, totalnya 1.088.240. Dividends declared 45.000, return earnings 31 Desember 1.043.240. Exercise 4-10 perhitungan laba bersih. Laba bersih 2010 setelah pajak 33 juta. Laba bersih sebelum pajak 2010 R33 juta dibagi 1 minus 0,2, hasilnya 41.250.000. Add back discontinue operation loss 12 juta. Laba sebelum pajak penghasilan 53.250. Pajak penghasilan atau 20% kali 53.250.000 menjadi 10.650.000. Pendapatan dari operasi berkelanjutan menjadi 42.600.000. Operasi yang dihentikan. Kerugian dari operasi yang dihentikan mencapai 12 juta. Pengurangan pajak penghasilan yang berlaku 2.400.000 menjadi 9.600.000. Net income menjadi 33 juta. Dikurangi provisi untuk dividen preferensi atau 6% dari 4.500.000 adalah 270.000. Penghasilan tersedia untuk pemegang saham modal 32.730.000. Modal saham 10 juta.
penghasilan per saham berarti dibagi menjadi 3,27 dolar. Penyajian laporan laba rugi. Penghasilan per saham. Pendapatan dari operasi berkelanjutan 4,23. Operasi dalam penghentian setelah pengurangan pajak minus 0,96 dan net income menjadi 3,27 dolar. 4,23 dolar itu berasal dari 42.600.000 dikurang 270.000 dibagi 10 juta. Hasilnya 4,23 dolar. Dan 0,96 dolar itu berasal dari 9.600.000 dibagi 10 juta. Hasilnya 0,96 dolar. Problem 4 strip 8. Wait Corp laporan penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Laba sebelum pajak penghasilan 1.325.000. Pajak setelah penghasilan 265.000. Pendapatan dari operasi berkelanjutan menjadi 1.060.000. Operasi yang dihentikan. Kerugian dari operasi anak perusahaan yang dihentikan 90.000 euro dikurangi pajak penghasilan yang berlaku 18.000 dan 72.000. Kerugian dari pelepasan anak perusahaan 100.000 dikurangi pajak penghasilan yang berlaku, pengurangan 20.000 dikurang menjadi 80.000 dan menjadi minus 152.000. Net income-nya menjadi 908.000. Penghasilan per saham. Pendapatan dari operasi berkelanjutan 7,06 euro. Operasi dihentikan bersih setelah pajak minus 1,01. Net income dari 908.000 euro dibagi 150.000 menjadi 6,05 euro. Perhitungan laba sebelum pajak penghasilan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya itu 1.210.000. Kehilangan penjualan peralatan dari 40.000 dikurang 80.000 dikurang 30.000 menjadi minus 10.000. Gain on condemnation of property itu 125.000. Restated itu menjadi 1.325.000 euro. Perhitungan beban pajak penghasilan itu 1.325.000 euro dikali 0,20 menjadi 265.000 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Sukmahalin, NIM 2018-12-11-086, ingin menjelaskan tugas intermediate 1, chapter 4. Question pertama, exercise 4.8. Pertanyaannya, membuat income statement EPS Selected Ledger Account of MC Grau Corporation tercatat dari tanggal 31 Desember 2019. Berikut penjabaran soalnya. Instruksinya yang A, membuat net income untuk 2019. Yang B, mempersiapkan partial income statement beginning dengan income before income tax. Include appropriate earnings per share information. Jawabannya berikut income statement 2019 untuk perusahaan Woods Corporation. Yang A, net sales 540.000 less COGS 260.000, administrative expense 100.000, selling expense 80.000, discontinue operation loss 40.000.
Lalu income before income tax 60.000. Income tax-nya 18.000 dari 60.000 dikali 30. Net income totalnya sebesar 42.000. Lalu yang B, income before income tax sebesar 100.000. Income tax-nya 30.000. Income from continue operation 70.000. Lalu discontinue operation less applicable income tax sebesar 28.000. Net income totalnya 42.000. Jadi balance lalu 60.000 ditambah 40.000. Untuk earning per share-nya ada income from continuing operation sebesar 3.50. Loss on discontinued operation sebesar 1.40. Dikurangi total net income-nya menjadi 2.10 untuk net income. Soal selanjutnya exercise 4.11. Instruksinya mempersiapkan income statement untuk Woods Corporation pada tahun 2019. Jawabannya, income statement 2019 untuk Woods Corporation sebagai berikut. Net sales sebesar 4.062.000, COGS 2.665.000, gross profit sebesar 1.397, selling expense-nya 636.000, administrative expense 491.000, other income and expense 240.000, rent revenue 270.000, income for operation atau interestnya sebesar 510, interest expense-nya 176.000, income before tax-nya 334.000, lalu income tax-nya 100.000, income for continuing operation-nya 233.800, discontinue operation loss on sale division 60.000, less applicable income tax-nya 18.000, total net income-nya sebesar 191.800, earning per share-nya 900.000 dibagi 10 per value sama dengan 90.000 per share. Nah, untuk income from continuing operation yaitu 260. Discontinue operation net of tax sebesar 047. Hasil net income atau total net income-nya 213. Untuk net sales-nya perhitungannya 4.175.000 dikurang 34 dikurang 79.000 sama dengan 4.062.000 total net sales-nya. Untuk COGS-nya 535.000 ditambah 2.786.000 ditambah 72.000 dikurang 27.000 dikurang 15.000 dikurang 686 sama dengan 2.665. Selanjutnya problem 4.7. Instruksinya mempersiapkan return earning statement FIFO inventory dari 2019, compute di net income. Yang kedua, memilih di mana item yang benar untuk return earnings. Jawabannya untuk problem 4.7 sebagai berikut.
earnings statement Acadian Corporation for the year Desember 31. Return earnings-nya sebesar 257.600, correction of error-nya 25.400, adjustment for change-nya 23.200, return earnings Januari tanggal 1 259.800, add net income sebesar 52.300, less-nya cash dividend 32.000, return earnings Desember 31 totalnya sebesar 280.100. Lalu yang B ini ada gain on sale of investment, refund on litigation with government, loss on discontinued operation, write-off of goodwill. Yang A, return earnings. Yang B, item yang tidak muncul dalam laporan laba ditahan, yang dikoreksi harus ditampilkan. Sekian presentasi chapter 4 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Alkesa ingin presentasikan tugas chapter 4. Yang pertama adalah exercise 4.4, yaitu ada catatan keuangan Dunpan Incorporate diansur layout. Jadi ceritanya ini kebakaran dan pengontrolan penyimpanan data statistik udah ada dicatatkan dan terakhir dengan laporan laba rugi dan instruksikan dari informasi yang ada di soal disiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019. Nah, jadi kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada Dunpan Incorporate laporan laba rugi Desember tanggal 31 2019. Nah, Dunpan Incorporate ini punya net sales sebesar 1.125.000 dan dikurangkan 17.000 US dollar dengan sebesar 1.108.000 US dollar dan masih memiliki COGS 500.000 rupiah US dollar. Nah, dan gross profit yang masih didapatkan oleh Dunpan Incorporate pada 608.000 US dollar. Bagi selling expense sebesar 360 US dollar dan administrasi expense sebesar 90.000 US dollar ditambahkan menjadi expense sebesar 450.000 US dollar. Nah, kemudian ada administrasi expense juga. Jadi income from operation-nya ada sebesar 158.000 rupiah. Ini dari mana? Dari gross profit dikurangi dengan expense tersebut yang tadi. Di sini ada interest expense sebesar 20.000 rupiah dan income before income tax sebesar 138 US dollar. Income tax sebesar 41.400 US dollar dan income before tax dikurang dengan income tax adalah sebesar dan menghasilkan net income sebesar 96.600 US dollar dan earning per share adalah sebesar 3,22 US dollar. Sini ada penentuan jumlah. Yang pertama diinstruksikan itu ada biaya administrasi sebesar 18% dari harga pokok penjualan. Jadi 18% dari 500.000 dolar adalah 90 dolar. Yang B penjualan kotor ada sebesar penjualan kotor dikali 8%. Jadi penghitungannya sama dengan 90 dolar dibagi 8% sama dengan 1.125 dolar. Kemudian soal C, ini biaya penjualan.
4 kali biaya administrasi, karena biaya penjualan adalah 4:5 dari biaya penjualan, dan administrasi biaya penjualan adalah 4 kali biaya administrasi. Jadi penghitungannya adalah 4 dikali 90 dolar sama dengan 360 dolar. Nah, oke, adalah earning per share-nya sebesar 3,22 dolar. Nah, perhitungannya ini dari 96 dolar dibagi 30 dolar. Nah, jadi earning per share di sini yang tadi dihasilkan di sini. Lanjut soal berikutnya adalah exercise 4.15. Penghasilan konferensi. Agi melaporkan hal berikut untuk tahun 2019. Penjualan bersih adalah 1.200.000 euro, harga penjualan 720 euro, biaya penjualan dan administrasi sebesar 320 euro, dan ketentuan holding yang belum direalisasikan pada efek ekuitas non perdagangan ekuitas adalah sebesar 15 euro. Nah, di sini diinstruksikan menyiapkan laporan komprehensif. Penghasilan komprehensif menggunakan 2 format pernyataan. Nah, di sini suruh mengabaikan penghasilan pajak dan laba per saham. Nah, di sini ada Armstrong Corporate, laporan penghasilan dan laporan penghasilan komprehensif. Nah, di sini memilih Armstrong Corporate ini memiliki sales sebesar 1.200.000 dolar dan COGS sebesar 720 dolar. Nah, sales dikurang COGS menghasilkan gross profit sebesar 480 dolar. Selling and administration expense, pembelian dan administrasi adalah 320 dolar. Nah, jadi gross profit dikurang selling and administration expense menghasilkan net income sebesar 160 dolar. Net income sebesar tadi 160 dolar ditambahkan dengan penghasilan yang belum direalisasikan sebesar 15.000 sama dengan menghasilkan comprehensive income. Jadi income komprehensifnya sebesar 170.000 dolar. Nah, selanjutnya titik 5 ini adalah saldo akun berikut dimasukkan dalam neraca perjuangan Twine Corporation pada 30 Juni 2019. Nah, diinstruksikan di sini adalah menyiapkan laporan laba rugi dan laporan laba di tahun untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019. Nah, sini ada laporan laba ruginya atau income statement. Di sini ada sales revenue. Sales revenue ini adalah Twine Corporation memiliki sales sebesar 1.578.500 dolar. Nah, lalu dikurangi dengan sales diskon yang diberikan oleh perusahaan dan sales return yang diberikan oleh produsen. Nah, sini menghasilkan sales diskon ditambah dengan sales return sama dengan 93.450 dolar. Nah, sales revenue dikurangi sales diskon dan sales return menghasilkan net sales sebesar 1.480.850 dolar. Nah, masih memiliki COGS sebesar 896.770 dikurangi dengan net sales menghasilkan gross profit sebesar 588.880 dolar. Selling expense. Nah, di sini saya spend selling expense ini terdapat sales commission, komisi penjualan, Di sini ada sales salaries, travel expense, freight out, entertainment expense, telepon dan internet expense, keperluan bangunan, depreciation dari sales equipment, debt expense, selling expense. Seluruh pembeli
seluruh pengeluaran pembelian ini ditambahkan dan menghasilkan 248.785 dolar. Nah, lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada administrasi expense juga. Jadi pengeluaran administrasi di sini terdapat pengeluarannya untuk bangunan, real estate, dan lokal dan pajak ini, pajak bangunan dan lainnya, depresiasi dari furniture dan equipment, supply yang digunakan di kantor, telepon dan internet, biaya tidak terduga lainnya. Nah, di sini ditambahkan dari sini tadi ditambahkan administrasi expense juga sebesar 280.755 dolar. Dengan hasilnya sebesar 303.525 dolar. Dan other income and expense. Nah, di sini ada dividen revenue 38.000, income pendapatan dari operasional sebesar 341.525. Nah, kemudian ada bond interest expense 18.000, income before income tax sama dengan 323.525 dolar. Nah, di sini kemudian ada penghasilan pajak 102.000 dolar dan menghasilkan net income sebesar 221.525 dolar. Earning per share ini sebenarnya dari 2 per share ini net income dikurang 9.000 ditambah 80.000 dolar sama dengan 2,66 dolar. Ini ada laba ditahan dan rating earning RE Juli 2019 dilaporkan sebesar 337 dolar. Correction depresiasi dengan pajak dikurangi sebesar 17.700. Rating earning Juli 2019 yang sudah di-adjust sebesar 319.300 dolar. Ditambah dengan net income yang tadi sebesar 221.525 dolar. Nah, sehingga hasilnya sebesar 540.825 dolar. Dikurangkan dengan dividen yang dideklarasikan sebesar 9.000 dan dividen yang dideklarasikan juga di ordinary share itu 37.000. Jadi totalnya 46.000 dolar. Nah, jadi rating earning tadi di bulan Juni 2020 net income dikurangi dengan dividen yang dideklarasikan menjadi 494.825 dolar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.